Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan meneruskan cerita sorop dari Simple Man. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Siang selepas zuhur, Hanif baru saja menjajakan kaki masuk ke rumah saat melihat seseorang yang familiar tengah duduk di ruang tengah. Ia ditemani oleh bapak dan ibu. Saat melihat Hanif, bibirnya tersenyum tersungging. Untuk apa ibu Mas Edi datang ke rumah ini? Masmu wis keblubuk jeru, bojone gak segan nyilokoi wong biasa. Tapi didelok sikik ya, nek ancen wis ngerutuh jenengan budal neng. Masmu sudah masuk terlalu dalam. Istrinya gak sungkan buat menyelakai orang biasa. Tapi dilihat dulu ya, bila memang sudah gak bisa dibendung, kalian berangkat ke... Hanif hanya mendengar sesaat ketika ia berjalan melewati mereka. Ia mengisyaratkan bahwa ibunda Mas Edi sedang melakukan sesuatu di rumah ini. Ada yang salah di sini. Hanif bisa mencium aroma bebauan yang sama sekali tidak menyenangkan. Tercium languh dan membuat Hanif terbatuk-batuk. Belum ia bertanya aroma apa yang ia cium, Hanif melihat sesuatu di meja kamar. Setempeh besar dengan bebungaan dipayung dalam mangkuk daun pisang. Di sekitarnya ada bakun tanah liat mengepulkan asap. Rupanya aroma itu berasal dari sana. Tak salah lagi, ini adalah kemenyan. Untuk apa seseorang meletakkan ini di tempat ini? Tak hanya itu, Hanif tertuju pada sesuatu di dalam lingkup tempeh, tempat sebutir telur. Hanif berniat menyentuh telur yang berwarna putih kepucatan itu. Namun, bapak yang melihat itu segera menghentikannya. Bapak menjelaskan bahwa ini adalah karoh yang ditinggalkan oleh ibu Mas Edi. Saat Hanif meminta penjelasan lebih untuk apa benda seperti ini ada di sini, bapak hanya mengatakan bahwa hal ini untuk menghindari bala. Hanif tak percaya sebenarnya, namun tak ada yang bisa dia lakukan. Menjelang sore, Hanif sekarang tahu tak hanya kamarnya saja, namun di beberapa titik ternyata banyak sekali benda yang sama ditemukan, salah satunya di kamar mandi. Waktu malam akhirnya tiba. Seperti biasa, setelah belajar bersama ibu, Hanif dan Isti berniat untuk tidur. Belum beberapa menit, Hanif tertuju pada tempeh yang terlihat seperti sesajen itu. Di dalam hatinya masih bertanya-tanya untuk apa benda seperti ini. Tak lama, Hanif menyadari Isti, adiknya, sudah terlelap nyenyak di dalam tidurnya. Hanif seorang diri berjaga di keheningan malam yang semakin lama semakin sunyi senyap. Saat itulah Hanif mendengar lagi untuk kesekian kalinya. Di luar kamar terdengar suara ketika seseorang melintas. Hanif yakin bila bapak dan ibu tak akan melakukan hal itu. Lalu sejak kapan rumah ini terasa seperti ini? Seperti ada sesuatu yang ingin menunjukkan diri atau sekedar memberitahu akan sesuatu. Firasat Hanif sebenarnya tak enak, karena bila dipikirkan semua bermula setelah Pak D dan Bude pergi dari rumah ini. Satu persatu kejadian ganjil seperti hilir mudik mengelilingi kediaman yang tak terlalu besar ini. Di atas tanah warisan turun-temurun keluarga Hanif. Seperti ada sesuatu yang terusik dan akhirnya mulai mengusik Hanif sekeluarga.
Hanif tak berusaha untuk mencari tahu. Ia memilih meringkuk di sudut kasur kapuk miliknya, membelakangi pintu, berharap siapapun yang hilir mudik pergi dengan sendirinya. Lalu suara pintu dibuka tiba-tiba terdengar. Gadis itu meringkuk semakin takut. Ia tak mau menoleh. Nyatanya siapapun itu tak mau pergi. Ia justru mendekat karena suara langkah kakinya terdengar mengambang memenuhi seisi kamar. Tap, tap, tap. Hanif terus menekuk badannya, menenggelamkan wajahnya di sisi bantal. Lalu sentuhan di kulit kakinya terasa. Bagai tersengat listrik, gadis itu mengejang. Ia nyaris berteriak sebelum menoleh. Mengerjap, berusaha menangkap siapapun yang baru saja menyentuh kulit kakinya. Namun Hanif terhenyak sesaat karena tak mendapati siapapun yang ada di dalam kamar ini, kecuali dirinya dengan Isti, adiknya. Terdiam membeku untuk sesaat. Hanif melihat ke sana kemari, menyapu seluruh bagian kamar. Tak ada apapun di dalam sini, kecuali pintu kamar yang sedikit terbuka. Di sampingnya bayangan asap dari kemenyan yang dibakar di atas meja terasa mulai mengganggu. Hanif ingin sekali menyingkirkan benda itu, sehingga tanpa sadar satu kakinya melangkah turun. Saat disitulah Hanif merasakan sesuatu di kakinya, sesuatu yang terasa dingin dan berkecipuk. Gadis kecil itu termenung, mematung sebelum menoleh ke bawah. Awalnya hanya setetes yang terasa. Semakin dilihat, semakin membasah di sisi ujung ranjang. Hanif yang merasa bingung mengikuti sejajak tetesan yang mengarah ke bawah ranjang. Gadis itu menunduk namun tak melihat apapun di sana, kecuali gelap di bagian bawah ranjang, sampai bau tak sedap mulai tercium. Saat itulah gadis itu menoleh ke belakang, tempat di mana ia melihat dua kaki sejajar berdiri entah sejak kapan. Ia mengenakan celana hitam yang familiar. Hanif tak bicara, hanya diam mengikuti rasa penasarannya. Siapa pemilik dari kaki ini? Gadis itu mengadah. Tempat ia melihat seseorang mengenakan jaket kulit biru tua, bersimbah darah, dengan wajah hancur lebur. Hanya darah yang keluar dari sisi bagian yang membuat gadis itu syok luar biasa. Mas Edi datang lagi ke rumah ini. Hanif tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ia hanya tahu bahwa ia ada di atas kasur kapuk miliknya, memegang bagian badannya dengan kedua tangan, menggigil ditemani ibu yang tak berhenti memeriksa keningnya. Saat itulah ibu Mas Edi datang masuk mendekat ke arah Hanif. Wanita tua itu melakukan hal yang sama, menyentuh kening Hanif lalu berjalan pergi sebelum kembali dengan segelas air, meminta Hanif untuk meminumnya. Setelahnya baru ia menuju ke tempat tempeh itu berada, mengambil sebutir telur lalu membawanya mendekat ke tempat ibu berada. Di atas sebuah piring kosong, ibunda Mas Edi memecahkan telur tersebut, dan di sana ibu dan Hanif bisa melihat segumpal darah kental berwarna merah kehitaman keluar. Aromanya busuk seperti anak ayam yang gagal hidup. Ibu memalingkan wajah, tak mau melihat hal ini. Mek gur kok kamar kosong iku ambek ing kene sing ana bangke kutuk iki. Saiki bojomu mbek awakmu percaya nek omahmu iki wis darurat. Hanya di kamar kosong itu dan kamar ini bangkai anak ayam ini keluar dari telur. Sekarang suamimu dan kamu sendiri percaya kalau rumahmu ini sudah dalam kondisi celaka.
Ibunda Mas Edi mengatakan itu sembari melihat Hanif melotot. Ibu melangkah keluar setelah mengatakan akan membujuk bapak. Saat ibu sudah pergi, Hanif melihat dengan mata kepala sendiri. Ibunda Mas Edi menelan segumpal darah kental itu ke dalam mulut. Budemu, opo ora seneng karo kowe nok? Kenek opo kok kowe sing terus ditekke? Ada apa dengan budemu nak? Kenapa kok kamu terus yang dikasih unjuk? Hanif tak menjawab. Ia bingung dengan apa yang terjadi. Keesokan paginya, bapak dan ibu bersiap pergi setelah meminjam mobil dari teman bapak untuk pergi ke suatu tempat di mana ibunda Mas Edi ikut. Sementara Hanif dan Isti melihat kepergian mobil dari balik jendela. Bule yang dimintai tolong untuk menjaga Hanif tiba di rumah. Namun, belum ada sehari kabar itu datang. Kabar bahwa mobil yang dikendari bapak dan ibu tergilas dalam sebuah kecelakaan mobil dengan mobil. Hanya bapak yang selamat, namun hanya untuk beberapa jam saja sebelum menyusul yang lain. Saat itulah rumah duka Hanif kedatangan tamu. Pak D dan Budi datang berkunjung. Langit sudah berwarna kemerahan, pertanda sorop akan datang. Hanif duduk di meja belajar melihat Isti yang mengangguk gemetar. Mereka berdiri dari tempatnya lalu berjalan menuju ke tempat itu. Kamar bapak ibu sekarang adalah tempat mereka berkumpul untuk bersantap makan. Tak terasa sudah 3 tahun sejak kematian bapak dan ibu. Kini Hanif duduk di samping Isti. Sementara tepat di hadapannya, Budi sedang melihat mereka, tersenyum seperti biasa. Di atas meja tersaji makanan yang berlimpah ruah. Hanya Pak D yang tak ada di sini. Semenjak kematian bapak ibu, Pak D menawarkan diri pada bule untuk menawarkan diri sebagai wali dengan ganti menempati rumah ini. Hal yang sama sekali tak ditolak oleh bule karena ia tak tahu permasalahan yang terjadi antara bapak dengan Pak D dulu. Ketidakhadiran Pak D di meja makan bukan sekali ini saja, namun setiap hari sejak beberapa tahun yang lalu. Alasannya karena Hanif meletakkan sendok. Ia selesai lalu berjalan kembali ke kamar seorang diri sebelum berhenti di muka pintu. Hanif menoleh melihat pintu kamar Pak D. Melihat tak ada satupun orang di lorong, Hanif melangkah ke pintu kamar Pak D. Di sana, ia menunduk mengintip apakah dia masih melakukan hal yang sama. Rupanya, Pak D masih melakukannya, menyantap makanannya tanpa menggunakan kedua tangannya, dengan posisi tubuh telanjang. Hanif terdiam. Ia sudah lama tahu hal ini. Salah satu bagian di mana semua ini dimulai. Awal dari salah satu ritual mulai dan menjalankan tradisi puasa sorop yang dilakukan Pak D dan Bude selama ini. Sorop iku isok gawa balak bencono. Hanif melihat Pak D di balik pintu yang terbuka. Ia mengatakannya. Pak D mulai ya sinom, ucapnya dengan kapas yang masih terpasang di lubang hidungnya. Pak D tidak bisa mati. Ada tanggungan yang belum selesai di dunia. Hal ini menyangkut antara saya, rumah ini dan dosa bapak ibu saya kepada Bude. Saya melihat narasumber. Cerita yang 1 tahun lalu belum selesai saya tulis akan dimulai di titik ini. Kita lanjut minggu depan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi dan share video ini ke teman-teman kalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.